Pertandingan yang merevolusi mental timnas, kronologi lengkap di balik kedatangan Argentina ke Indonesia. Apa videonya ya? Jom kita tengok. Tim nasional Indonesia dipastikan akan menghadapi Argentina di laga FIFA Matchday bulan Juni mendatang. Ya. Kabar ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Ketua PSSI yakni Erick Thohir. Erick Thohir lah. Mempunyai rencana Bagus besar ini. dengan mengundang beberapa negara kuat untuk menjadi lawan timnas Indonesia setiap tahunnya. Seperti apa lawan-lawannya? Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Erick Thohir, jom kita tengok apa di sebalik ceritanya nih, video nih. Gagal mentas di Piala Dunia U20. Oke. Gagal. Indonesia semulanya ditunjuk untuk menjadi tuan rumah di perhelatan Piala Dunia U20. Oke. Semua persiapan sudah dilakukan oleh PSSI dan juga pemerintah sejak tahun 2020. Oke. Namun persiapan panjang tersebut harus buyar dalam sekejap mata. Pasalnya Presiden FIFA yakni Gianni Infantino resmi membatalkannya di bulan Maret kemarin. Oh iya Dalam iya iya. pernyataan resminya, FIFA menjelaskan alasan terkait pembatalan tersebut. FIFA menganggap jika Indonesia gagal melakukan persiapan sebelum Piala Dunia berlangsung, Oke. salah satunya dengan gagal memastikan jaminan keamanan kepada para pesertanya. Oke. Akan tetapi banyak yang mengaitkan jika kegagalan ini disebabkan karena penolakan terhadap tim nasional Israel. Oke. Sebelumnya, dua gubernur dari tim yang kotanya terpilih untuk menjadi tuan rumah menolak Israel untuk menginjakan kakinya di tanah air. Oke. Setelah pembatalan itu, FIFA langsung menunjuk Argentina sebagai tuan rumah pengganti. Hmm. Namun anehnya, saat event ini sudah berlangsung, banyak supporter Argentina yang juga menolak kehadiran Israel. Saat itu mereka melakukan protes saat Israel tiba di bandara. Oke. Menantang juara bertahan Piala Dunia. 19 Jun 2023. Setelah gagal beraksi di Piala Dunia U20, Sintayong Indonesia lawan tim apa? nasional senior. Argentina. Dia meminta PSSI untuk mencarikan lawan yang kuat yang bertengger di peringkat 50 besar FIFA. Oke, Sintayong. Menanggapi pernyataan tersebut, Erick Thohir akan berusaha menuruti permintaan sang pelatih. Oke. Dia pun berjanji akan mencarikan lawan yang kuat untuk persiapan Piala Asia. Ini dia punya Bahkan Erick teknik Thohir apa dia punya secara strategi. terang-terangan telah melakukan negosiasi dengan tim nasional Argentina. Oke. Rumor itu juga diperkuat dengan pernyataan yang dilakukan oleh Gaston Edul. Oh. Jurnalis Argentina ini bilang jika Argentina akan melakukan tur ke negara Asia. Wah. Kabarnya China dan Indonesia jadi kandidat terkuat yang akan menjadi lawan mereka di FIFA Matchday. Oke. Pernyataan tersebut membuat geger para pencinta sepak bola Indonesia. Oke. Pasalnya mereka terkejut karena skuad Garuda akan menghadapi tim dengan ranking FIFA tertinggi. Berita ini juga semakin kuat setelah Federasi Sepak Bola Argentina resmi mengumumkannya. Oke. Saat itu mereka mengkonfirmasi jika Lionel Messi dan kawan-kawan akan bertanding di tanggal 19 Juni. 19 Jun ya. Pernyataan ini juga 2023 nih. disusul oleh pengumuman resmi yang dilakukan oleh Erick Thohir. Oke. Erick Thohir bilang jika dia sudah mengantongi surat resmi FIFA dan juga AFC. Dia menambahkan jika uji coba ini juga terwujud berkat bantuan dari Xavier Zanetti. Sebagai informasi, keduanya sempat bekerja bersama saat masih memimpin Inter Milan. Saat itu Erick Thohir masih menjabat sebagai presiden Nerazzurri di tahun 2013. Erick Thohir ya. Kan Xavier Zanetti merupakan Boleh legenda tahan, ya? yang juga sekaligus menjabat sebagai duta klub dan juga berkewarganegaraan Argentina. Bermain di Gelora Bung Karno. Gelora Bung Karno. Erick Thohir memastikan jika duel ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Oke. Saat itu, 3 perwakilan AFA telah mengecek beberapa fasilitas di Stadion Kebanggaan Indonesia ini. Oke. Termasuk melakukan inspeksi ke kualitas rumput Stadion Gelora Bung Karno. Oke. Hasilnya, AFA pun merasa terkesan dan memuji kualitas rumput GBK yang sangat perfecto. Oke. Dengan begitu, Erick Thohir pun meminta kepada pengelola GBK untuk mensterilkan area stadion. Bisa jadi hal itu dilakukan karena trauma usai GBK digunakan untuk konser Blackpink. Oke. Saat itu, kualitas rumput stadion GBK menurun setelah digunakan untuk konser. Di sisi lain, sterilisasi ini bertujuan untuk menghindari kerusakan rumput yang membuat para pemain gak nyaman. Oke. Sementara itu, Erick Thohir membantah jika agenda ini disebabkan karena kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah di Piala Dunia U20.
Dia mengklaim jika PSSI mengundang Argentina murni karena hasil kesepakatan dari kedua federasi tersebut. Hal itu juga didukung dengan pandangan dari pihak La Albiceleste. Mereka menganggap Indonesia sebagai negara dengan pecinta sepak bola terbesar di dunia. Namun sayangnya Erick Thohir belum mengumumkan mengenai harga tiket yang akan dijual. Pasalnya dia masih menunggu surat yang dirilis oleh FIFA dan AFC. Erick Thohir pun meminta para supporter untuk tetap menjaga keamanan agar duel tersebut yang penting batal secara tiba-tiba. Pria kelahiran Jakarta itu juga antusias dengan hadirnya laga besar ini. Bahkan Erick Thohir mengklaim jika laga Indonesia menghadapi Argentina akan lebih booming dibandingkan konser Coldplay. Timnas Argentina yang datang dengan skuad terbaik. Meskipun belum mengumumkan skuad resminya, Timnas Argentina diprediksi akan tampil dengan skuad terbaik. Hal itu bisa terlihat dari poster resmi mereka yang dirilis pada beberapa hari yang lalu. Dalam poster tersebut menampilkan beberapa pemain-pemain unggulan Argentina, mulai dari Lionel Messi, Lautaro Martinez, Emiliano Martinez, Angel Di Maria, hingga Julian Alvarez. Nggak cuma dari Federasi Sepak Bola Argentina, PSSI juga merilis poster yang hampir serupa. Sontak saja hal itu membuat netizen Indonesia optimis jika Lionel Messi akan terbang ke tanah air. Erick Thohir juga percaya jika Argentina akan menyiapkan skuad terbaiknya di laga nanti. Namun sepertinya nggak seluruh pemain bintang Argentina bakal tampil di Stadion GBK. Sebab beberapa dari mereka harus menghadapi jadwal yang padat karena harus bertanding di partai final Liga Champions tanggal 11 Juni nanti. Itu artinya kecil kemungkinan kalau Lautaro Martinez dan Julian Alvarez bisa bermain di laga tersebut. Sebab keduanya kini membela Inter Milan dan Manchester City yang merupakan dua klub finalis. Sedangkan beberapa pemain bintang lainnya diprediksi bakal bermain di Indonesia. Mulai dari Angel Di Maria, Emiliano Martinez, Alexis Marc Allister hingga Enzo Fernandez. Mereka kini memiliki banyak waktu karena kompetisi di beberapa negara Eropa akan segera berakhir. Di sisi lain ada rumor yang menyebutkan jika Argentina akan menurunkan kiper berusia 17 tahunnya. Kiper yang dimaksud adalah Matteo Moro yang saat ini belum pernah memperkuat tim nasional senior. Matteo Moro sendiri berpotensi akan menjadi kiper pelapis dari Emiliano Martinez. Dia pun tampil apik dengan meraih 5 clean sheet dari 9 caps bersama skuad muda Argentina. Janji Erick Thohir menantang negara besar. Setelah menghadapi Argentina, PSSI mempersiapkan beberapa rencana gila yang lainnya. Salah satunya dengan melakukan uji coba ke beberapa negara kuat yang berada di peringkat 100 FIFA. Erick Thohir akan mengundang beberapa negara besar untuk menjadi lawan skuad Garuda. Dia mengaku kalau sudah mengontak Brazil, Maroko, Portugal, hingga Rusia. Nantinya Erick Thohir akan menghadapi lawan-lawan sulit itu. Semua dia coba mendapatkan. Diambil untuk penguatan timnas dan menumbuhkan kepercayaan diri terhadap sepak bola Indonesia di mata dunia. Langkah selanjutnya adalah dengan selalu mengisi FIFA Matchday untuk menambah poin. PSSI sendiri memang punya ambisi untuk bisa membawa Indonesia menembus 100 besar. Erick Thohir menjelaskan jika PSSI sangat terbuka untuk menerima tawaran dari tim manapun. Namun mereka mengajukan persyaratan yakni dengan mengikuti kalender PSSI yang berada di dalam FIFA Matchday. Dia juga menambahkan jika PSSI juga sangat terbuka bekerja sama dengan pihak ketiga. Namun Erick Thohir nggak serta-merta ingin diatur terkait pertandingan. Ketua PSSI tersebut mengisyaratkan bahwasannya timnas Indonesia harus punya jadwal yang terstruktur. Hal itu dianggap sebagai antisipasi agar nggak memberikan dampak negatif terhadap pemain. Itulah ulasan kronologi lengkap tim nasional Argentina yang dipastikan akan bermain di Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu optimis jika skuad Garuda bisa mengalahkan Argentina? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Yaitu tadi video yang dikongsikan oleh Cetak Gol IDN, yaitu berkaitan dengan bagaimana kronologi lengkap di balik kedatangan Argentina ke Indonesia. Kita lihat tadi bagaimana perancangan atau strategi yang dibuat oleh Erick Thohir untuk memperkuatkan pasukan timnas Indonesia ini. Kita tidak pasti bagaimana keputusannya nanti, tapi kita lihat bagaimana kesudahannya untuk jangka masa panjang. Sebab itu adalah satu strategi yang dilakukan oleh Erick Thohir. Dia mau membiasakan pasukan timnas Indonesia ini untuk beraksi menentang mana-mana pasukan yang terkuat. Dia tidak kisah pun sebetulnya
poinnya jatuh, Pak. Yang penting dia mau biasakan pasukannya untuk menghadapi pasukan yang lebih kuat. Itu adalah satu strategi untuk jangka masa panjang. Kita harapkan nanti perlawanan pada 19 Jun 2023 ini semuanya berjalan dengan lancar, dan semua pemain dan maupun penyokong memberi sokongan yang positif kepada kedua-dua pasukan ini supaya kualiti perlawanan ini sentiasa terjaga. Hebat juga pemikiran Erick Thohir nih, dia mempunyai banyak connection, dia menghubungi banyak pasukan-pasukan untuk ditentangnya, menaikkan mutu ataupun kualiti pasukan timnas Indonesia. Tidak mustahil nanti suatu hari nanti memang Indonesia memang akan meningkat 100% dia punya keupayaan untuk menentang pasukan-pasukan di Asia ini. Mungkin kalian mempunyai pendapat kalian masing-masing, kalian boleh komen di ruang komen di ruangan komen untuk kita sama-sama berkongsi pendapat. Oke, baiklah itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.